Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memilih ukuran frame daripada ketika kita menghitung spektrogram. Jadi ini kita menghitung, tadi waktu kita menghitung spektrogram, saya bilang bahwa sinyal dalam domain waktu ini kita potong frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, dan seterusnya. Ada 8 frame di sini. Ini juga kita buat 8 frame. Pertanyaannya, kalau frame ini saya buat makin besar, makin lebih baik atau lebih jelek? Atau kalau frame ini saya buat makin lebih kecil, maka lebih baik atau lebih jelek? Tentunya, kalau sinyalnya seperti ini, saya buat framenya besar pun tidak apa, karena sinyalnya sama terus. Tapi kalau sinyalnya berubah seperti ini, maka kalau framenya saya buat terlalu besar, ada kemungkinan ada frame yang saya buat, misalnya saya buat frame dari sini sampai di sini. Maka frame ini menempuh dua macam sinyal yang berbeda. Maka saya akan kehilangan informasi kapan frekuensi 100 Hz terjadi, kapan frekuensi 20 Hz terjadi. Jadi, kalau frame makin besar, kita akan kehilangan informasi tentang akurasi daripada waktu. Bagaimana kalau framenya saya buat makin kecil-kecil gitu ya? Framenya makin kecil-kecil. Nah, di kuliah sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau frame makin kecil, maka ketika kita FFT, bentuk lobe ini akan makin melebar. Jadi dia akan melengkung lebar begini. Yang ini juga akan lebar. Semakin kecil, makin lebar. Jadi yang ini akan lebar sekali, ini lebar sekali, maka kita akan kehilangan informasi frekuensinya berapa. Jadi kesimpulannya, kalau frame di waktu ini kita buat kecil, di waktu makin akurat, di frekuensi makin tidak akurat. Kalau frame di waktu kita buat makin besar, maka di waktu makin tidak akurat, sedangkan di frekuensi makin akurat. Jadi kalau framenya ini saya buat makin besar, Anda bisa lihat bahwa lobe itu seperti gundukan itu ya, makin tajam, makin kecil, makin tajam. Jadi itu resikonya. Kalau kita akurat di waktu, kita akan kehilangan akurasi di frekuensi. Kalau kita akurat di waktu, kita kekurangan akurasi frekuensi. Kalau kita akurat di frekuensi, kita akan kehilangan akurasi di waktu. Saya akan menunjukkan contoh dengan menggunakan oktav. Jadi saya baca rekaman suara E, saya bunyikan lagi supaya Anda ingat suaranya. Saya bunyikan suaranya ya, supaya Anda ingat suaranya apa. Oke, sekarang saya akan buat spektrogramnya. Misalnya pertama saya gunakan lebar frame di domain waktu 500. Apa yang terjadi? Kita lihat gambar hasilnya seperti ini. Saya akan zoom supaya Anda lihat di sini ya. Kita lihat ini, tadi saya katakan ini adalah F1. Anda lihat di sini ada kuning-kuning lebih tebal, di sini juga ada ya. Berarti ini F2, ini F3. Kita masih bisa cukup lihat dengan kira-kira cukup jelas, agak kabur, agak jelas. Oke, saya ingin untuk cari F0. F0 ada di sini. Sangat tidak terlihat gitu ya. Di mana F0-nya tidak terlihat. Ini karena saya pakai frame waktu 500. Kalau saya ingin melihat F0-nya, maka saya ingin akurasi frekuensinya lebih baik. Kalau frekuensi akurasinya makin lebih baik, maka frame waktunya harus saya perbesar. Jadi saya misalnya, saya ganti jadi katakanlah 5000. Kalau saya ganti 5000, maka frame di waktunya makin besar. Maka kita lihat di frame frekuensi, kalau saya zoom di sini, Anda bisa lihat sekarang kelihatan. Nah, inilah F0-nya. Dan Anda bisa lihat F0-nya sekitar 100. Tapi gambar yang sama, kalau frame waktunya saya persempit, misalnya tadi saya jadikan 1000, sekarang saya jadikan 1000 ya. Kalau saya jadikan 1000, Anda bisa lihat, saya zoom. Oke, F0-nya masih terbaca tapi lebih tidak akurat. Ya. F0-nya ada sekitar sini, lebih tidak akurat dibanding yang tadi. Kalau tadi lebih tajam. Jadi, kalau frame waktunya diperpanjang, maka frekuensinya akan makin akurat. Sebaliknya, kalau frame waktunya diperpendek, frekuensinya tidak akurat. Oke, berikut ini ada satu sinyal yang saya sudah load. Dan saya akan coba melihat spektrogramnya. Misalnya saya mulai dengan frame, katakanlah saya buat jadi frame-nya 500 gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ini ucapan bukan satu huruf tapi satu kata. Anda lihat di sini ada pola-pola yang sama gitu ya. Ini huruf hidup, voice,
voice, voice, voice. Terlihat bahwa di sini hurufnya berbeda, huruf yang di sini dan sini sama. Kalau saya mau lihat berapa F1, berapa F2 dan F3, saya bisa lihat dua huruf ini yang sama, itu F1-nya ya agak sedikit kabur, agak sedikit sulit. Maka saya coba mempertajam frekuensinya agak bercampur. Kalau saya mau mempertajam, membuat akurasi di frekuensi, maka frame-nya harus saya perbesar. Jadi, misalnya saya naikkan menjadi 1000. Kalau 1000, mudah-mudahan terlihat lebih jelas. Anda lihat di sini. Ya, bisa jelas, bisa tidak ya. Ini ada kumpulan di sini, kumpulan di sini. Mungkin terlalu besar, saya perkecil. Misalnya saya buat jadi 800. Nah, kalau 800, ya, turunkan sedikit lagi. Misalnya saya turunkan jadi 700. Oke, sekarang Anda mungkin akan lebih lihat. Ini ada kumpulan warna yang lebih kuning, satu kumpulan di sini, satu kumpulan di sini, dan satu kumpulan di sini. Ini ada kuning-kuning banyak, kemudian jadi hijau, ada kuning-kuning, jadi hijau lagi, jadi kuning. Berarti ini kumpulannya F1, ini kumpulannya F2, ini kumpulannya F3. Ini juga kumpulan S1, F2, F3. Kira-kira kalau kita mau lihat, maka tengah-tengah sini kita anggap sebagai F1, tengah-tengah sini kita anggap sebagai F2, tengah-tengah sini kita anggap sebagai F3. Jadi dua huruf ini pasti huruf yang sama. Sedangkan huruf ini huruf berbeda. Huruf yang ketiga sebenarnya sama juga. Anda lihat pola warnanya sama ya. Yang ini cuma sudah menurun sedikit. Jadi huruf ini sama ini sama ini sama. Huruf ini agak berbeda. Kalau saya kasih tahu bunyinya apa, Anda coba saya bunyikan. Saya bunyikan ya. Surabaya. Ya, Anda sudah dengar. Jadi yang diucapkan adalah kata Surabaya. S-nya di sini nggak kelihatan. U-A-A-A. Surabaya. Jadi kalau Anda cek F1, F2, F3-nya, Anda akan ketemu huruf-huruf hidupnya. Nah, berikutnya adalah, kalau saya mau tahu ini yang omong laki-laki atau perempuan, Anda sudah dengar tentu suaranya, Anda tahu. Tapi saya mau cari F0-nya berapa. Saya mau lihat frekuensinya lebih akurat lagi. Maka saya perpanjang frame-nya, misalnya tadi saya buat saja 5000 frame-nya. Supaya frekuensinya lebih akurat. Maka sekarang saya lihat frekuensinya akan lebih akurat. Kalau saya zoom, Anda lihat ada garis-garis yang jelas menggambarkan F0-nya. Ini F0-nya. Maka kalau saya zoom lagi, lebih teliti, ini F0-nya. F0-nya ada di sekitar 100. F0 100 Hz berarti laki-laki. Oke, dengan demikian saya sudah membuat dua video untuk menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana membaca spektrogram. Nah, ada beberapa soal kuis di ULS, silakan Anda kerjakan. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa berdiskusi di forum diskusi yang ada. Oke.